Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Untuk di sesi pertama ini, seperti biasa, Bapak cek absensinya terlebih dahulu ya. Muhammad Farhan Maulidan. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rifki Farhan. Hadir, Pak. Oke, sudah semua ya? Ya. Jadi silakan kalian cek di sekeliling kalian jikalau masih ada sampah yang berserakan atau masih belum rapi pakaiannya, silakan dirapikan terlebih dahulu atau dibersihkan. Silakan. Baik, kita mengawali terlebih dahulu untuk pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ke dalam diri kita seperti itu. Ya, mungkin kalian bisa berdiri terlebih dahulu, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jamban tubuhku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Pada hari ini ya, nanti kita akan mempelajari tentang konfigurasi NAT seperti itu ya. Jadi konfigurasi NAT yang akan kita lakukan itu menggunakan router merek Mikrotik seperti itu ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah mencoba seperti itu ya. Tapi sebelum jauh masuk ke sana, mungkin dari kalian ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Silakan. Ya, silakan Rangga. Di sini NAT itu utama ada static NAT, ada Oke. dynamic NAT, ada overload NAT. Oke, baik. Betul sekali ya. Ya, jadi betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis NAT ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu static NAT, dynamic NAT, dan overload NAT. Seperti itu ya. Untuk lanjutan di pertemuan hari ini, jadi ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya itu pertama adalah mengkonfigurasi NAT, yang mana indikator pencapaian kompetensinya adalah melakukan konfigurasi NAT seperti itu ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Jadi nanti setelah mengamati tayangan PowerPoint, kemudian dengan menyimak demonstrasi praktik dari saya, kemudian kalian berdiskusi, menggali informasi, dan melakukan praktik tentunya, nanti harapannya itu kalian dapat melakukan konfigurasi NAT dengan benar dan penuh percaya diri seperti itu. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi ya, saya harap kita tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai dengan pandemi ini menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan seperti itu. Nanti ada pun manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Tentunya nanti kalian dapat mengkonfigurasi router Mikrotik, yang mana pada saat ini kan lagi banyak berkembang tuh KPKP. Ya, KPKP di luaran seperti itu. Nah, biasanya kan di KPKP itu ada fasilitas WiFi-nya seperti itu ya. Nah, tentu dengan adanya fasilitas WiFi perlunya untuk konfigurasi seperti itu ya. Nah, nanti setelah kalian melakukan pembelajaran ini, nanti dapat kalian implementasikan di menjadi peluang bisnis di sana seperti itu. Jadi kalian bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari kegiatan itu seperti itu ya. Silakan kalian bagi kelompok dulu ya, bagi kelompok bebas saja siapa orangnya. Di sini ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Nanti kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada yang 3, ada yang 2. Ya, ada yang 3, ada yang 2. Silakan berembuk aja, bebas siapa yang kelompoknya. Oke, baik. Seperti biasa di sini Bapak coba untuk mengangkat sebuah masalah sebagai bahan pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini saya coba tampilkan masalah
yang mana bisa dibaca ya. Itu Angkasa adalah seorang administrator jaringan. Kemudian dia diberikan tugas oleh pimpinannya untuk mengkonfigurasi router mikrotik agar jaringan private yang ada di kantornya dapat terhubung ke internet dengan menggunakan satu IP publik. Kemudian yang menjadi permasalahan, apa saja tahapan yang harus dilakukan oleh Angkasa untuk studi kasus tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan di tahap pada saat melakukan konfigurasi, kira-kira apa yang harus dikonfigurasi oleh Angkasa? Silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan Mas Farhan. Pertama kita perlu konfigurasi IP address-nya, Oke, konfigurasi IP address, terus max-nya, subnet mask. broadcast, dan DNS. Serta terakhir mengkonfigurasi NAT-nya. Oke, sip, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada Mas Farhan. Oke, ya, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Mas Rangga dan Mas Farhan, ya. Untuk menambah informasi kalian, di sini nanti saya coba untuk mendemonstrasikan langkah-langkah praktik bagaimana untuk memecahkan masalah yang ada seperti itu, ya. Jadi, oke, ini saya colok di header 2 ya. Kemudian yang dari switch itu saya masukkan di komputer atau laptop saya. Kemudian out interface-nya itu kita arahkan ke interface yang terhubung ke ISP. Interface berapa? Header 1 seperti itu ya. Kemudian kita geser di tab menu action. Di bagian action-nya ini kita ubah menjadi masquerade. Kemudian kita oke. Ya, sampai saat ini kita sudah konfigurasi NAT-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada, Bapak di sini sudah sediakan ini ya, job sheet. Nanti job sheet ini sebagai pemandu kalian buat memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus petunjuk kalian untuk melakukan praktik begitu ya, praktik konfigurasi NAT dalam perangkat mikrotik. Jadi nanti ini untuk job sheet-nya sendiri, ini kalian bisa unduh di Classroom. Jadi ini sudah Bapak sematkan di Classroom, jadi nanti silakan perwakilan dari kelompok untuk mengunduh. Kemudian cara isinya gimana Pak? Cara isinya langsung di Word-nya aja, nggak perlu saya bagikan ini, nggak perlu. Jadi kita digital aja, nggak perlu habisin kertas ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari LKPD-nya? Maksud saya dari job sheet-nya ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, silakan per kelompok mengambil posisi masing-masing di PC-PC yang sudah ada. Silakan, bergerak. Pada kegiatan ini, kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya, sesuai dengan job sheet yang sudah saya share ada di Classroom. Nanti job sheet-nya silakan diunduh. Kemudian silakan kalian perwakilannya untuk mengambil bahan-bahan di depan seperti mikrotik ataupun switch. Silakan ambil salah satu. Terus ya apply. Enggak dulu gateway-nya dulu. Nah, gateway-nya itu yang mana? Coba kita buka lagi. Terus kita ke bawah. Nah. Proses sampai repli tuh bagus kan Pak? Kalau sampai udah repli from ini bagus kan Pak? Tapi kan kalau ada di tempatnya? Lihatin itu ada destination host uncryptable. Berarti belum tersambung. Oh. Coba kamu bedakan pingnya. Mana punya saya tadi? Modulnya. Nah, pingnya kan begini tuh hasilnya. Nah, mana yang kita salahnya? Coba cek. Cari lagi. Ini tadi ngeping dari mana ke mana? Ke ini ngikuti di sini ya Pak? Iya. Ini ngikuti. Berarti ngeping kemana itu? Client ke router mikrotiknya. Oke, ya. Mana? Coba cek dulu IP-nya. IP address-nya udah benar apa enggak? Di mananya Pak? Ini tadi kita nggak gimana? Oh, enggak nih. Topologinya liatin dulu. Bener nggak topologinya?
Betul nggak topologinya? Ayo. Yang coba lihat topologinya mana? Yang di job sheet. Nah, yang dari internet mana nih kabelnya? Ini. Ya, itu masuknya di header berapa? Hah? Masuk. Ada satu. Ya, coba liatin header 1 apa bukan itu? Ada. Ini kan menang. Nah, Allah. oh saya header 1. Ya. Kenapa? Silakan. Apa? Ini IP addressnya diganti servernya apa tetap aja? IP address-nya itu nanti bisa menggunakan ini 1 titik kelompok berapa nih? Nomor 3. Ya, kelompok 3 berarti 1.13. Oh, 13. Ya, 1.13. Ya, jadi mungkin kita reset paksa ya. Jadi resetnya tuh begini. Ini kita lepas aja dulu. Kita resetnya itu nih tombol resetnya dipencet ya. Tapi powernya dilepas dulu. Set. Kemudian ini ditancapin sambil dipencet tombol resetnya. Nah, kita tunggu sekitar 15 detik ya sampai lampunya itu berhenti berkedip. Kan berkedip tuh. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhenti. Tidak 5 detik baru kita lepas. Nah, itu sudah terreset dia. Itu reset paksanya seperti itu. Sekarang kita coba. Mudah-mudahan mau. Sip. Jadi nanti hasil praktek kalian ini kalian screenshot ya. Screenshot. Hasil screenshotnya taruh di job sheet kemudian nanti dipresentasikan. Ya, kemudian simpulkan, berikan kesimpulannya. Nanti ini kalian presentasikan. Ah, betul. Sip ya? Paham ya? Oke, silahkan lanjut. Oke. Gimana anak-anak? Sudah semua selesai? Oke, kelompok 1 selesai ya? Kelompok 2? Selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sudah selesai semua ya. Kemudian job sheet-nya udah di-share masing-masing ke handphone? Sudah? Oke, kalau sudah. Jadi pada sesi ini silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konfigurasi NAT pada router Mikrotik. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk di konfigurasi NAT agar klien itu bisa mengakses internet, jalur lokalnya bisa mengakses internet. Nah, nanti pengaturannya itu sama juga nanti di IP, firewall, masuk ke tab menu NAT, terus ditambahkan. Terus nanti ke tab menu general, terus nanti ada bacaan chain, ganti ke RCCNet, terus nanti di out interface-nya ganti ke Ether 1, baru ke tab menu action lagi, ganti action-nya itu ke masquerade. Oke, itu aja mungkin yang bisa kami presentasikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Nggak ada? Kalau nggak ada, oke baik, silakan kelompok 4 duduk kembali. Oke baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompoknya ya. Saya rasa untuk konfigurasinya sama semua ya. Hasilnya sudah bisa semua, jaringan lokal untuk terhubung ke internet. Mungkin dari salah satu kalian bisa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan. Oke, silakan. Dari permasalahan yang diberikan di awal, solusinya dengan cara konfigurasi NAT pada router Mikrotik dengan adanya NAT sendiri ialah menghubungkan banyak IP private untuk mengakses ke IP publik dengan langkah-langkah berikut. 1. Menyiapkan alat dan bahan seperti router Mikrotik, kabel, dan switch. 2. Mengkonfigurasi IP address klien melalui control panel. Upload dan mengecek jaringan apakah sudah dapat terhubung. Sudah. Bagus sekali kesimpulan dari Mas Bagas. Kita berikan aplaus dulu kepada Mas Bagas. Ya, itu tadi hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi intinya dengan mengkonfigurasi NAT tadi itu bisa memecahkan permasalahan yang ada tadi ya di awal ya. Ya, jadi ini untuk permasalahan tadi kita di awal ya dengan berdiskusinya kalian terus mengisi job sheet yang ada di classroom. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memecahkan sebuah masalah seperti itu ya. Jadi intinya
bagaimana sih cara menghubungkan IP private ke IP public menggunakan router MikroTik? Ya tentu caranya dengan mengkonfigurasi NAT pada router MikroTik tersebut seperti itu. Ya, dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Oke, kalau memang sudah cukup, kegiatan kita sampai di sini dulu ya. Kegiatan kita sampai di sini dulu. Oh ya, nanti untuk minggu depan ya, minggu depan itu kita akan mempelajari tentang analisis permasalahan yang ada di internet itu. Di sesi penutup ini kembali lagi ya, Bapak mengingatkan kepada kalian kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Harapannya agar kita selalu tetap sehat seperti itu ya. Mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan salah satu peserta didik atau ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan sudah memimpin doa pada kegiatan penutup ini. Ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.